Terus kalau ada pembunuhan, yang kata ancam pembunuhan HAM, Kita kan nggak ada istilah ancaman kayak gitu, nggak ada pernah dengar. Nggak pernah dengar, baru tadi malam dia Kalau nggak di Latifah sidang ngomong di kayak MA, gitu malah kita nggak di MK tahu. itu. tapi emang ada ancam pembunuhan? Oh nggak ada. Melalui forum ini kita bisa buktikan ada kecurangan di mana-mana. Secara materi, secara substantif juga harus ditolak karena itu tidak memenuhi ya klaim, tidak memenuhi definisi pengertian atau pemahaman yang pada umumnya berkembang tentang apa yang disebut kecurangan secara terstruktur, sistematis dan masif. Karung lebih, hanya hampir 5 karung. Baik. Apakah Ibu pernah membuka karungnya, isinya apa aja yang terkait dokumen perolehan suara? Itu tadi menggunung, Ya. sampah itu menggunung. Terus setelah saya paranin KPPK-nya tadi, mereka ambilin dan mereka kumpulkan menjadi 4 karung lebih, hampir 5 karung. Saya laporkan ke BPN di Kertanegara yang diterima oleh Mas Rahmat atau siapa itu, surat penerimaan pelaporan ada, cuma sekarang ada di dalam tas. Lainnya yang buat presiden sudah di Kertanegara di BPN. Pengetahuan saya kurang lebih 15. 15. Tahu dari mana jumlah itu? Oh, saya menyaksikan sendiri. Menyaksikan. Ketika itu ada di mana dia, saudara? Saya di tempat kejadian, saya di TPS-nya. Di TPS-nya? Iya, Boleh mau masuk TPS? boleh. Di bilik itu? Saya di samping saksi-saksi. Itu orang yang mempunyai hak suara itu datang. Datang kemudian ngambil surat suaranya. Ya. Si anggota KPPS-nya tuh jaga-jaga di bilik, berdiri di bilik. Ketika yang punya hak suara tadi sampai ke bilik, itu KPPS-nya mencoboskan. Ada lagi yang mau dijelaskan? Saya mendapat intimidasi Intimidasi dari? Terus terang dari siapa? Dari banyak orang. Banyak orang harus jelas. Itu dianggap dibunuh. Dibunuh. Jadi saya dengar dari teman saya yang mendengar secara langsung bahwa saya diancam akan dibunuh. Yang namanya Ibu Sumini itu kan sehabis operasi waktu terjadi pilihan itu. Jadi operasi mata, dia minta didampingi dan minta dicobloskan. Mbak Sumini itu pun sesuai dengan permintaan mereka. Total ada berapa Pak kertas suara yang dicoblos oleh Bapak? Oh, saya hanya mewakili 5 orang itu. Oh, 5 orang? Katanya 15 ya? Infonya yang, Bapak sudah nonton sidang MK? Sudah, katanya 15 orang itu. Makanya saya juga nyangkal kalau 15 orang kenapa nggak disebutkan orang-orangnya siapa. Dia kan juga orang sini, harusnya kan tahu siapa yang saya wakili. Kalau emang dia menyebutkan 15 orang itu. Katanya mau dibunuh, saya juga kurang tahu itu. Padahal di situ nggak ada preman-preman, termasuk ada yang mengancam membunuh kan nggak ada. Jadi kan untuk kesaksian di sana itu kan banyak ngelanturnya itu Mbak Nur Latifah itu. Ya sudah, wong udah terjadi PS akhirnya kan udah selesai. Oke, di sini bilik. Terus sudah itu dimasukkan ke kotak.
Kotak suara di situ. Keluarnya sana. Nah, saksi-saksi dan Nur Sini. Latifah di mana? Sini. Ini saksi Mbak Nur Latifahnya di sini. Ini saksi duduk. Dua Mbak Nur Latifahnya di Sini. Biliknya di bilik suara? situ. Situ. Nah, menurut Mbak Nur Latifah merekam di mana? Ini. Di sini. Merekamnya di sini. Merekam di sini, bilik suara di sini ya. Bilik suaranya di situ. Iya, berarti ngerekamnya di sini. Iya. Oh, terlihat jelas, Pak. Jelas. Bahwa Nur Latifah itu adalah cucu Bapak, benar ya? Cucu. Cucu Bapak ya. Itu tidak ada intimidasi? Enggak ada. Ancaman? Lancar. Ancaman Enggak ada. terhadap Nur Latifah. Mau dua apa kan ya enggak ada. Di sini tidak ada mengancam. Enggak ada mengancam kok. Jadi kita temukan benar ada itu pencoblosan seperti itu. Akhirnya kita lakukan klarifikasi terhadap pelaku, juga saksi-saksi. Juga setelah itu kita rekomendasikan kepada KPU Boyolali untuk melakukan PSU. Dan selanjutnya itu dari PSU juga, dari KPU melakukan PSU, ya, pemilihan ulang. Jadi alasan dari pelaku ini nyatakan karena membantu orang ini sudah tua, yang kedua ada ini buta warna katanya kan gitu, sehingga minta bantuan pada petugas KPPS sehingga dia dibantu. Ada orang yang mau melaporkan hal ini, mau melaporkan ke Bawaslu tentang adanya pelanggaran yang disebut Ibu Betty. Datang ke sini, hanya waktu itu dia melapor tapi tidak melengkapi syarat formil pelaporan. Sehingga sesuai dengan Perbawaslu nomor 7 itu harus melengkapi syarat formilnya. Akan tetapi dalam waktu 3 hari ternyata tidak bisa melengkapi. Nah, karena syarat formil itu wajib, sehingga setelah 3 hari ternyata tidak bisa melengkapi, makanya perkara itu kita hentikan. Jadi ini bukti dari laporannya Betty ya? Tapi tidak melengkapi. Nah, Aditya Surya siapa itu? Ini pelapor. Betty-nya tidak melapor. Dia mau jadikan saksi. Saksinya Betty Christian. Nah, tapi ini terlapor siapa? Ya, tidak, siapa yang dilaporkan tidak ada. Nah, harusnya ada pelapornya siapa? Buktinya video ini ya? Iya. Video ini? Iya. Tapi pelapornya tidak ada. Sudah putusan bahwa nggak pakai dari yang lupa dari tempat TPS buat ke sini itu sama-sama. Ada PPS takutan kalau ada. Ini KPPS-nya kemana ini, Mas? Hah? KPPS-nya kemana? Nah kan ini yang kantor sini PPS, Bu. Enggak, KPPS-nya. KPPS-nya kan Nah, kami ingin tahu yang dimaksud Ibu itu plano yang mana? Saya tidak memahami, untuk melihatnya silakan lihat foto serta video. Baik, Ibu tidak memahami. Apakah plano tersebut ada terisi tulisan atau kosong? Saya tidak melihatnya, saya tidak melihat secara detail karena di situ saya sempat debat dengan PPK-nya. Karena memang sudah tidak terpakai, ada beberapa barang yang memang ditumpuk di situ dan kemudian memang dilakukan pemberesan pada malam harinya pas Pak Bu Betty juga ada di situ. Jadi pemberesan yang dilakukan itu Bu Betty, kemudian ada Kapolsek, kemudian ada Danamit, dan ada PPK, kemudian ada Panwascam juga melihat atau menyepakati bahwa semua barang-barang tersebut adalah sampah dan akan dirapikan. Kalau kepala daerah kemarin kumpul jadi satu,
31 kepala daerah kemarin itu menyampaikan dukungan kepada Pak Jokowi Kiai Haji Ma'ruf Amin, itu hal yang wajar karena ini pejabat politis bukan pejabat birokrasi. Nah sehingga mestinya sudah tidak perlu diungkit lagi, satu. Yang kedua, saya pun sudah diperiksa Bawaslu kok. Periksa Bawaslu dan kami siap mempertanggungjawabkan kok. Kalau memang itu dianggap salah, salahnya di mana dulu? Saya satu, bukan hari kerja. Yang kedua, tidak menggunakan fasilitas negara. Memilih harus dengan hati saya untuk Jokowi. Terlalu menyederhanakan persoalan atau terlalu prematur kalau menganggap bahwa dukungan kepala daerah itu pasti juga diikuti dukungan yang sistematis dan masif dari para ASN-nya. Saya kira belum tentu seperti itu ya. Karena tidak mudah juga mengatur dan mengkondisikan, dan mana kita tahu ASN itu di depan bilang siap untuk mendukung, tapi di bilik suara kan masing-masing mereka gitu. Jadi menurut saya belum tentu seperti itu. Kalau kepala daerahnya bersikap mendeklarasi, belum tentu juga semuanya mengikuti. Melalui forum ini kita bisa buktikan ada kecurangan di mana-mana. Melalui forum ini kita juga bisa buktikan ada problem yang secara fundamental terjadi terus-menerus yang harusnya itu bisa kita selesaikan. Tapi melalui forum ini juga kita melihat ada keinginan kuat untuk memperbaiki situasi. Jadi saya akan tetap berpikiran positif, mudah-mudahan mahkamah akan menjadi bagian penting untuk menyelesaikan berbagai problem bangsa. Sebagaimana juga yang ada di akhir dari keterangan pihak terkait, itu petitumnya semua harus ditolak. Secara materi, secara substansi juga harus ditolak karena itu tidak memenuhi ya klaim, tidak memenuhi definisi, pengertian atau pemahaman yang pada umumnya berkembang tentang apa yang disebut kecurangan secara terstruktur, sistematis dan masif.